Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah penghematan energi gara-gara perang yang tidak menentu kapan selesainya ya di Timur Tengah tuh yang menyebabkan supaya energi itu jadi terhambat distribusinya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, konflik geopolitik yang tak kunjung usai memicu Ya. ketidakpastian pasokan energi global. Sejumlah negara mulai mengambil langkah penghematan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan gangguan distribusi energi. Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi menjadi yang paling cepat beradaptasi. Bahkan sebagian negara telah menerapkan kebijakan darurat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Selengkapnya akan kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Ya. Pemirsa, krisis pasokan energi global memicu langkah penghematan di sejumlah negara Asia. Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi paling cepat melakukan penyesuaian. Setidaknya ada 5 negara yang sejauh ini sudah melakukan efisiensi. Kita bahas satu persatu pemirsa. Yang pertama adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan meluncurkan kampanye hemat energi nasional menyusul ketidakpastian pasokan minyak global. Pemerintah Korea membatasi penggunaan kendaraan dinas, mengurangi konsumsi listrik gedung pemerintah, serta mendorong perusahaan swasta melakukan efisiensi energi. Langkah ini diambil karena Korea Selatan mengimpor lebih dari 90% kebutuhan energi dengan sebagian besar pasokan berasal dari Timur Tengah. Tidak hanya Lebih itu, dari pemerintah Korea 90% tuh ya. Selatan juga menyiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi lonjakan harga energi dan potensi gangguan pasokan. Negara berikutnya pemirsa adalah Sri Lanka. Sri Lanka ini menerapkan pekan kerja 4 hari dengan Rabu sebagai hari libur, termasuk untuk sekolah dan juga kampus. Jadi langkah ini diambil untuk bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan penggunaan energi nasional. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk bisa mengurangi pergerakan transportasi dan pastinya beban listrik nasional. Sebelumnya Sri Lanka ini sudah pernah mengalami krisis energi berat. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk bisa mencegah kembali terjadinya gangguan pasokan. Negara selanjutnya adalah Pakistan, pemirsa. Jadi pemerintah Pakistan ini menerapkan work from home hingga 50% dan menutup sekolah di Setengahnya tuh ya. sejumlah wilayah. Pakistan juga memangkas pekan kerja menjadi 4 hari untuk menekan konsumsi energi. Tidak hanya itu, pemerintah juga membatasi alokasi BBM instansi serta mengurangi operasional gedung pemerintah. Semua langkah ini diambil karena Pakistan sangat bergantung pada impor energi dan rentan terhadap kenaikan harga minyak global. Selanjutnya pemirsa, negara keempat adalah India. India mendorong perusahaan menerapkan work from home serta mengurangi aktivitas yang kurang esensial. India juga mengurangi layanan tambahan di perkantoran termasuk operasional kantin dan fasilitas yang dirasa masih bisa dilakukan WFH. Nah, selain itu India juga mempercepat transisi ke energi alternatif, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan juga energi terbarukan. Ini diambil karena India merupakan salah satu importir minyak terbesar dunia dan sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga global. Dan pemirsa, salah satu negara terakhir yang juga menerapkan kebijakan efisiensi energi adalah Filipina. Filipina bahkan telah mengumumkan status darurat energi nasional untuk Tuh ya. mengantisipasi gangguan Darurat tuh pasokan ya. dan lonjakan harga BBM. Pemerintah Filipina menerapkan 1 pekan bekerja hanya selama 4 hari saja, serta work from home bagi instansi pemerintah. Seluruh langkah diambil untuk bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan menekan perjalanan harian pegawai. Pemerintah Filipina Tuh juga ya. mendorong efisiensi energi di gedung pemerintah serta penggunaan transportasi publik. Tentu yang menjadi pertanyaan Tuh adalah ya, jadi kayak apa, kayak, rata-rata negara tuh kayak mengurangi aktivitas yang menggunakan kendaraan ya. Misalnya yang harusnya kerja kan, dari rumah berangkat kerja itu kan ke tempat kerjanya itu kan pasti, membutuhkan energi gitu ya dari kendaraan tadi, misalnya dari minyak itu. Nah, dengan cara diliburkan atau mungkin ada yang bekerja dari rumah gitu ya, itu bisa mengurangi bahan bakar yang digunakan gitu. Jadi ada yang diliburkan, ada yang bekerja dari rumah, pokoknya gimana caranya orang itu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak karena ya kalau misal apa ya, minyak itu habis itu akan mempengaruhi banyak hal di negara tersebut termasuk ya tadi mungkin dari sisi ekonominya gitu kan mungkin barang yang harusnya bisa dikirim gitu ya menggunakan truk tapi karena minyaknya nggak ada gitu ya itu bisa mengganggu rantai distribusi juga di negara tersebut. Nah kalau misal rantai distribusi itu udah terganggu itu bisa apa ya membuat ekonomi ataupun buat hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan itu bisa sangat sulit gitu yang harusnya dapat makanan tapi makannya nggak sampai-sampai yang harusnya
produk hasil tanamnya sudah bisa dikirim, tapi karena nggak bisa dikirim bisa jadi busuk gitu ya. Kalau udah jadi busuk ya bukannya untung tapi rugi gitu, dan itu akhirnya bisa berdampak ke skala nasional atau satu negara tuh bisa terdampak gara-gara hal seperti itu. Makanya untuk mengurangi atau meminimalisir dampak yang bisa terjadi tersebut ya, untuk menghindari hal tersebut, maka ya dari sekarang nih hematnya, karena kita nggak tahu kapan ini konfliknya selesai. Kalau misalnya bisa sebulan lagi, itu apakah cukup, apakah kita bisa bertahan gitu ya dengan ketidakstabilan yang terjadi sekarang ya. Indonesia. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, tidak hanya negara lain, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mulai menyiapkan sejumlah skema kebijakan antisipatif untuk hemat energi. Kita lihat satu persatu, setidaknya sudah ada 4 langkah yang tengah dikaji oleh Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah tengah mengkaji kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM terutama dari sektor transportasi perkantoran. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi salah satu opsi cepat untuk bisa menekan penggunaan energi nasional. Kita tahu ini juga bukan kali pertama karena kebijakan WFH juga sudah terpaksa sempat Indonesia terapkan selama pandemi, di mana pola kerja hybrid ini terbukti mampu mengurangi mobilitas dan juga menekan konsumsi bahan bakar. Oleh karena itu, opsi WFH 1 hari kembali dipertimbangkan dalam konteks penghematan energi. Selain itu, yang kedua pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga secara khusus meminta Menteri SDM untuk mengoptimalkan berbagai sumber energi nasional, termasuk peningkatan produksi energi domestik serta pemanfaatan energi terbarukan. Jadi secara terpisah, Bahlil ini menyebut Indonesia memiliki beragam sumber energi, mulai dari batu bara, gas, panas bumi, hingga energi terbarukan. Untuk itu, optimalisasi sumber energi domestik dinilai menjadi strategi penting untuk bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan global. Langkah penghematan juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terbaru pemirsa, DPR ini mulai memadamkan listrik di malam hari sebagai bagian dari efisiensi energi. Tepatnya adalah di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi di atas pukul 8 malam. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi listrik gedung sekaligus memberikan percontohan penghematan energi kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya. Penghematan energi dan juga listrik di gedung pemerintah dinilai bisa memberikan dampak yang signifikan apabila dilakukan secara konsisten. Nah, terakhir pemirsa, pemerintah juga meminta masyarakat agar turut melakukan penghematan energi. Imbauan ini meliputi pengurangan penggunaan listrik, pembatasan pemakaian BBM, serta efisiensi energi di rumah dan perkantoran. Langkah penghematan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global. Dengan berbagai kebijakan ini, Jadi kayak pemerintah tuh nggak bisa kerja sendiri, tapi masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Karena kan kalau pemerintah dong yang kerja, ya pemerintah tuh berapa persen sih dari keseluruhan Indonesia gitu. Sedangkan kalau misalnya hanya sebagian kecil doang yang berhemat gitu, sisanya boros, ya sama aja nanti habis-habis juga. Jadi bisa jadi krisis energi gitu. Makanya semua orang tuh harus bekerja sama antara pemerintahnya dan masyarakatnya juga, supaya kita tuh bisa lebih stabil ke depannya. Kalau misalnya minyaknya habis kan bisa bermasalah jadi krisis energi, dan itu bisa merambat ke bagian aspek-aspek kehidupan kita nantinya ya. Jadi ya semuanya harus bekerja sama lah di saat kita susah gitu. Jangan kita tuh egois gitu, mau menang sendiri ataupun mau boros sendiri, sehingga energi yang harusnya bisa digunakan untuk hari esok itu habis untuk hari ini ya. Jadi kita hemat mungkin 50% gitu, sehingga cadangan minyak kita, cadangan energi kita itu bisa bertahan lebih lama, setidaknya seperti itu ya ekspektasinya. stabilitas energi sekaligus mengurangi dampak krisis global terhadap ekonomi nasional. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, sudah ada pernyataan juga yang diberikan secara resmi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan penghematan energi yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kita akan baca satu persatu. Jadi Bahlil ini menyatakan kalau kita harus betul-betul minta bantuan rakyat untuk bersama-sama memakai energi yang bijaksana.
Kalau kita mampu melakukan hal ini bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Sejumlah langkah yang juga sudah diberikan contoh ya oleh Bahlil kepada masyarakat adalah salah satunya adalah menghemat LPG. Kalau sedang memasak kompornya jangan lupa dimatikan. Kemudian juga bentuk penghematan energi lainnya ini diharapkan semuanya bisa dilakukan agar memang kita bisa menghemat pasokan energi dalam negeri dan juga Indonesia ini bisa tetap survive tidak hanya 20 hari ke depan seperti yang disebutkan di awal Maret lalu, tapi benar-benar bisa continuity ya, bisa berkelanjutan penghematan pasokan energi nasional ini. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, di tengah ketidakpastian pasokan energi global, penghematan energi menjadi langkah sederhana tapi penting dan bisa dilakukan masyarakat sehari-hari. Kira-kira gimana ya caranya? Ini ada sejumlah cara-cara yang mudah pemirsa. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah matikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Perangkat dalam mode standby ini masih mengonsumsi listrik loh pemirsa. Jadi kita harus mematikan televisi, charger, dan juga perangkat lain yang bisa mengurangi pemakaian listrik secara signifikan. Kedua, manfaatkan cahaya alami. Caranya gimana menggunakan cahaya matahari di siang hari? Ini pasti bisa mengurangi penggunaan lampu. Langkah sederhana juga seperti membuka jendela bisa menekan konsumsi listrik rumah tangga. Nah, yang ketiga pemirsa adalah gunakan peralatan dengan label hemat energi. Kita tahu di sejumlah produk memang banyak yang sudah menggunakan label hemat energi. Jadi disarankan untuk menggunakan peralatan seperti ini. Misalnya seperti apa? Lampu LED, AC, dan juga kulkas hemat energi menggunakan daya yang lebih rendah. Jadi langkah ini bisa mengurangi konsumsi listrik secara bertahap. Ya, biasanya dari kemajuan teknologi juga, karena kan teknologi zaman dulu itu tuh biasanya tidak seefisien yang zaman sekarang. Kayak misalnya lampu tadi kan, lampu bohlam itu biasanya dia nggak cuma menghasilkan cahaya tapi menghasilkan panas juga. Nah, panas ini itu sangat tidak efisien karena kan kita nggak butuh panas lampunya tapi kita butuh cahayanya gitu. Nah, itulah yang bisa dihemat gitu, karena dengan penggunaan energi yang lebih efisien kita bisa menghemat energi lebih jauh lagi. Itu yang awalnya mungkin 50% tapi menggunakan LED itu mungkin bisa efisien sampai 90% gitu, karena yang dikeluarkan LED itu benar-benar cahaya, panasnya itu benar-benar minim sekali ya. Jadi kemajuan teknologi juga harus diterapkan juga gitu, jangan menggunakan teknologi yang lama yang tidak efisien dan boros energi. Kendara secara efisien, menjaga kecepatan stabil, menghindari akselerasi mendadak, dan juga menggunakan transportasi umum ini sangat efektif loh untuk mengurangi konsumsi BBM. Jadi walaupun sudah ada kebijakan ya untuk WFH 1 hari dalam sepekan, jangan malah WFA pergi ke kafe, tapi benar-benar manfaatkan di rumah. Jadi BBM-nya ini bisa terjaga pasokannya. Ini adalah langkah. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kalau berkendara secara efisien itu lebih efektif, lebih bagus, yaitu ketika kita menggunakan kendaraan umum sebenarnya gitu. Kalau misalnya kendaraan pribadi banyak di jalan gitu ya, terus jadi misalnya macet gitu kan. Kalau macet mesinnya hidup tapi mobilnya atau kendaraannya itu tidak jalan, jadi konsumsi bahan bakarnya ada tapi tidak ada pergerakan, jadi benar-benar boros gitu. Jadi kalau misalnya ya kendaraan pribadi itu bisa dibatasi dan kendaraan yang publik, yang umum, transportasi yang bisa membawa banyak orang digunakan, itu akan lebih efisien untuk penggunaan energi juga. Jadi satu mobil gitu ya, satu kendaraan itu bisa ngangkut sampai puluhan ataupun ratusan orang setiap harinya gitu. Kalau misalkan kendaraan pribadi ya kita yang menggunakan, kadang-kadang kan satu orang menggunakan mobil gitu ya, mobil kan berat juga gitu. Jadi energi yang digunakan itu tidak seefisien menggunakan bus gitu atau menggunakan kereta gitu ya. Jadi benar-benar harus digunakan kendaraan yang umum yang bisa mengangkut banyak orang dalam sekali jalan. Itu yang lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Apabila dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang besar. Penghematan energi tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga bisa membantu menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Nah pemirsa, langkah penghematan energi kini menjadi respons global di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Tidak hanya pemerintah, peran masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan langkah sederhana dan konsisten, penghematan energi tidak hanya menekan konsumsi saja, melainkan juga membantu Indonesia menghadapi potensi krisis energi global ke depan. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari beritanya, kalau misalnya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan energi. Jadi kita jangan sembarangan tuh, wah punya uang nih terus bisa
ngabis-ngabisin atau boros energi, karena mungkin apa yang kita boros atau kita buang-buang itu harusnya bisa dipakai oleh orang lain ataupun diri kita sendiri ya, untuk di masa depan gitu, yang harusnya sekarang bisa berhemat sehingga besok itu masih bisa digunakan energinya yang ada gitu, tapi karena kita boros gitu ya, kita nggak memikirkan orang lain, akhirnya bahan bakar yang harusnya bisa digunakan itu tidak bisa lagi karena sudah tidak tersedia ya. Jadi hemat itu sebenarnya nggak menunggu kita tuh krisis energi atau saat-saat tidak stabil seperti sekarang, tapi hemat energi itu emang harus diterapkan di kehidupan kita setiap di keseharian kita gitu. Jangan nunggu nggak stabil dulu, jangan nunggu krisis dulu, jangan nunggu apa ya, bermasalah dulu baru kita tuh mencari solusinya, tapi kita sudah harusnya mempersiapkan dari awal gitu. Jadi sebelum ada terjadi krisis ya, kita harus mempersiapkan energi yang kita butuhkan tadi gitu ya, nggak cuma dari BBM tapi misal dari gas, dari listrik juga, karena listrik tuh sekarang tuh masih apa ya, dihasilkan dengan batu bara gitu, sedangkan batu bara juga apa ya, merusak lingkungan iya, dan dia tuh apa ya, energi yang tidak terbarukan. Jadi mulai beralih gitu harusnya kan, jadi energi yang alternatif kayak misal solar panel, ada yang menggunakan apa yang kincir angin tuh, pokoknya pakai ada alternatif yang terbarukan yang bisa diperbaharui tanpa harus menunggu waktu yang lama gitu. Apalagi kita kan di Indonesia tuh banyak gunung berapi tuh kan, banyak magma di bawah apa negara kita. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan juga panasnya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik gitu. Karena panasnya kan digunakan untuk menguapkan air. Nanti air yang sudah menguap itu bisa menggerakkan turbin. Nah, di turbin ini bisa menghasilkan listrik juga gitu. Jadi banyak energi-energi Indonesia gitu. Apalagi Indonesia juga negara tropis tuh ya. Solar panel itu pasti akan sangat efisien di Indonesia gitu. Nggak kayak di negara yang mendapatkan 4 musim. Ya, jadi itu juga harus dimaksimalkan lah gitu. Jadi tenaga panas dari bumi dan dari yang apa matahari itu juga harus dimaksimalkan sehingga kita tidak terlalu bergantung pada teknologi ataupun energi yang tidak terbarukan seperti BBM ataupun batu bara, mungkin gas bumi dan sebagainya. Mungkin yang bisa kita pelajari dari beta ini, kalau kalian tertarik dengan sumber betanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.